Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Stasiun Bahasa P2B UIN Mataram. Pada video kali ini kita akan membahas santai tentang bahasa dan anak muda yang akan dibawakan oleh pakar bahasa dan peneliti bahasa dan juga dosen UIN Mataram, yaitu Dr. Ibu Hilmiati MPD. Jadi, ya kepada Ibu. Oke, untuk pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang fungsi bahasa dan anak muda. Jadi apa sih itu fungsi bahasa dan apalagi ini untuk anak muda ya? Dan kepada Ibu, silakan. Iya, saya sebelum masuk ke kontennya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Ini adalah tayangan perdana Stasiun Bahasa dan Budaya. Alhamdulillah saya secara pribadi sangat bersyukur bisa berkontribusi terhadap program-program ini. Dan kalau ini adalah era literasi digital ya, bagaimana kita mengetahui bahwa literasi digital ini merupakan salah satu media yang sangat penting, bukan penting lagi, sangat penting. Bagaimana nanti program-program yang sifatnya urgent bisa diketahui oleh dunia luar itu memang melalui literasi digital ini ya. Kemudian tadi Mas Ayubi menyampaikan bahwa konten kita hari ini adalah tentang bahasa anak muda ya. Kalau kita melihat bahwa di bahasa, khususnya di pendekatan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu adalah pendekatan struktural dan pendekatan fungsi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya Mas Ayubi, bahwa di dalam pendekatan bahasa secara struktural itu lebih kepada bagaimana penggunaan bahasa itu harus sesuai kaidah, kemudian sesuai dengan tatanan kebakuan, kemudian bahasa Indonesia dalam tataran tingkat kebenaran. Jadi fungsi struktural itu lebih kepada situasi yang sifatnya formal, misalnya ketika kita melaksanakan kajian-kajian riset atau mungkin penulisan karya ilmiah, itu memang harus kita libatkan pendekatan struktural itu. Kemudian masuk kita ke wilayah bahasa anak muda. Nah, disinilah peran bahasa itu adalah sebagai peran pendekatan fungsi. Jadi ketika kita berbahasa itu tidak terlepas dari teks dan konteksnya. Nah, jadi misalnya saya dengan Mas Ayubi seperti ini ketika berdialog atau mungkin melakukan kegiatan tanya jawab seperti ini adalah kita mengimplementasikan pendekatan fungsi bahasa. Jadi fungsi itu lebih kepada bagaimana kita melihat karakteristik lawan bicara kita, kemudian bagaimana kita bisa melihat ada pesan di dalam proses dialog itu. Misalnya, mohon maaf ya Mas Ayubi, kalau kita ke pasar misalnya, kita tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Karena apa? Nanti mohon maaf, ibu-ibu di pasar nanti tidak akan mengetahui mana SPOK-nya, kemudian mana subjek, predikat, objeknya. Nah, disinilah peran fungsi bahasa itu. Bagaimana fungsi bahasa itu adalah untuk menyampaikan pesan ya. Nah, kemudian itu di fungsi dan tadi di pendekatan struktural. Nah, lanjut kepada lebih luasnya lagi, bahwa ketika kita bicara tentang fungsi itu pada dasarnya luas sekali ya, bisa dalam konteks pembelajaran juga ya. Jadi misalnya di tataran level SD di sekolah dasar ya. Jadi saya ambil satu contoh konten pembelajaran, misalnya membaca permulaan misalnya. Di pembelajaran di SD itu kalau kita tetap kedua fungsi ini tetap harus kita terapkan ya Mas Ayubi ya, mulai dari pendekatan struktural, karena memang dalam pembelajaran itu misalnya kata depan, kata imbuhan itu masuk pada ranah pendekatan ini struktural, tetapi nanti ketika bagaimana penggunaan bahasa itu lebih kepada
fungsinya gitu. Baik. Oke, jadi yang kita dapat bisa ambil bahwasannya fungsi bahasa bagi anak muda adalah cara mengimplementasikan ya. Fungsi. Ya. Baik. Untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira peran bahasa bagi anak muda itu gimana sih Bu? Iya. Apakah bahasa itu ada yang baik? Apakah bahasa itu juga ada yang buruk bagi anak muda? Apalagi untuk masa depannya? Nah, kira-kira menurut Ibu itu gimana Ibu? Iya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam pendekatan bahasa itu memang ada dua. Ketika kita bicara dalam konteks yang formal, itu bukan sunnah lagi dan memang harus kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah atau dengan standar. Namun ketika kita dengan teman sebaya, ya itu bisa menggunakan menerapkan fungsi bahasa itu sendiri. Nah, apalagi sekarang di era post-truth ya, mohon maaf, yang sering kita katakan sebagai era pasca kebenaran, bahwa yang dikatakan post-truth itu adalah bukan lagi teksnya yang dilihat, tetapi siapa orang yang berbicara. Artinya lebih melibatkan emosi, ya, lebih melibatkan subjektivitasnya di sana. Misalnya kalau ada riset-riset yang sifatnya sudah dikatakan objektif, tetapi nanti ada tandingannya, misalnya peneliti selanjutnya, itu juga sudah dikatakan benar, karena memang pasca kebenaran itu kalau kita merujuk pada satu teori bahwa memang tidak ada kebenaran yang hakiki sebenarnya, itu tergantung kepada point of view atau sudut pandang dari orang yang melihat itu, perspektifnya. Jadi kita lihat dari fenomena yang sekarang, mohon maaf ya, ada diksi anjay misalnya ya, yang sekarang lagi marak. Iya. Anjay, kalau kita lihat secara literatur itu sebenarnya kan maknanya sangat tidak baik ya. Baik. Nah, akan tetapi saya sebagai karena bahasa itu juga tidak terlepas dari nilai estetis, nilai rasa itu ya. Jadi kalau saya katakan ke Mas Ayubi karena memang hubungan emosionalnya dekat, mungkin anjay itu bisa sifatnya positif. Akan tetapi ketika misalnya saya bawa kepada ranah level saya di atas saya, ya itu tidak estetis ya. Sama dengan ketika si sastrawan Sutarji Kalzumbari itu kita melihat diksi-diksinya kasar ya. Tetapi kita harus melihat pada konteks apanya dulu. Bahkan di dalam Sutarji Kalzumbari itu ada miau, itu kan suara-suara yang mungkin, tetapi itu dilihat dari sudut pandang masing-masing penikmat bahasa itu sendiri. Ya, jadi begitu. Itulah peran dari fungsi bahasa. Jadi fungsi bahasa itu lebih kepada bagaimana makna, bagaimana pesan itu tersampaikan kepada orang atau kepada penikmat bahasa itu sendiri. Nah, jadi relevan dengan mohon maaf sekarang itu apalagi sekarang era digital ya. Ketika foto, misalnya nanti Mas Ayubi mohon maaf foto dengan gadis misalnya ya. Jadi kalau orang hanya melihat foto saja, nanti perspektifnya akan negatif. Akan tetapi foto kalau dibahasakan, diberikan diksi, diberikan retorika, saya rasa itu nanti akan memiliki meaning, makna. Nah, makna itulah nanti akan diinterpretasikan. Ya namanya dunia digital itu kan pasti ada pro dan kontra ya. Akan tetapi kita tetap menempatkan bahwa bagaimana peran bahasa itu sangat penting, apalagi di era digital saat ini gitu. Dan kemudian apalagi sekarang ya, salah satu peran bahasa memang salah satunya adalah literasi itu ya. Literasi itu kan cakupannya sangat luas ya. Literasi, ada literasi mental, literasi digital ya. Jadi ketika misalnya orang membaca di Facebook, di sosial media sedikit-dikit baper, itu mungkin dilihat dari perspektifnya itu. Namun tidak terlepas dari bagaimana peran dan fungsi bahasa itu yang terpenting ya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, kita paham dulu kontennya, kita pahami dulu bagaimana kaidah-kaidah kebahasaannya, mungkin lalu baru kita implementasikan di dalam media komunikasi seperti ini gitu. Baik, berarti yang kita bisa ambil ini, bahasa itu adalah bagaimana kita
komunikasi sesuai dengan orangnya, Bu, orangnya. Jadi lebih kepada situasi ya, situasinya. Jadi tergantung kepada makna yang akan tersampaikan, misalnya lawan bicara kita gitu. Jadi memang kalau melihat dari sekarang itu pembelajaran bahasa itu sangat seksis menurut saya ya, sangat menarik sekali ya. Katanya bahwa bahasa itu adalah kendaraan ilmu pengetahuan ya. Jadi ketika orang memahami konten-konten yang lain, mereka juga harus memahami bahasa itu, karena memang kendaraannya ilmu pengetahuan itu adalah bahasa. Kalau dia tidak paham bahasa, bagaimana dia akan memahami ilmu pengetahuan yang lainnya gitu. Iya. Gini, Bu, kalau saya ini menggambarkan bahwa bahasa dan budaya itu adalah sebuah kunci untuk memasuki dunia. Jadi ketika kita ingin menguasai dunia, menguasai negara dalam bidang ekonomi ataupun apapun itu, adalah dengan menguasai bahasa dan budayanya. Dan menurut Ibu, apakah menguasai budaya dan bahasa tersebut benar gitu loh, Bu? Iya. Jadi begini ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apapun itu pada dasarnya itu adalah kita bicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana misalnya tujuan saya dengan Mas Ayubi akan tersampaikan kalau tidak ada medianya. Jadi ya bahasa itu adalah sebenarnya sebagai kendaraan untuk menyampaikan pesan. Nah, ketika misalnya goal atau tujuan kita adalah ke luar negeri, ya itu adalah bahasa. Jadi memang ada salah satu pendekatan yang sangat menarik menurut saya saat ini adalah pendekatan CRT itu, Cultural Responsive Teaching. Jadi ketika kita belajar bahasa, kita tidak memahami teksnya saja, tetapi bagaimana sebuah teks itu lahir karena adanya konteks. Contoh, tadi yang saya jelaskan ya, bahwa kata anjay, kenapa dia lahir kata anjay? Penulisnya kita kita tidak menyalahkan penulisnya, tetapi kita lihat konteksnya apa dulu. Apakah konteksnya main-main atau tidak gitu. Sama dengan halnya, mohon maaf ya, salah satu teori sastrawan ya. Jadi ini pernah kita review bersama bahwa salah satu novel yang bagus sekali itu judulnya adalah tentang Soul ya, bagaimana gambaran perempuan-perempuan Asia yang digambarkan sebagai wanita terbelakang gitu ya. Nah, memang di dalam bahasa itu memang ada media atau metodologi untuk menganalisisnya ya. Jadi ketika tadi Mas Ayubi mengatakan bahwa bagaimana dengan bahasa itu kita bisa berkeliling dunia, kita bisa memahami karakter budaya orang lain, ya tidak lepas dari pendekatan itu tadi, fungsi bahasa itu. Jadi bagaimanapun fungsi bahasa itu perannya sangat penting. Jadi fungsinya adalah bagaimana kita bisa ketika kita berbicara dengan orang itu, kita memahami budayanya. Betul. Jadi misalnya, mohon maaf, ketika saya bicara dengan anak yang level kelas rendah ya, mohon maaf, yang masih membaca permulaan, masih berbicara tingkat awal. Jadi kita memilihkan topik-topik yang sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi kita tidak perlu memilih topik yang ini. Makanya ketika kita bicara tentang konten pembelajaran bahasa Indonesia itu, alangkah lebih baiknya pendekatan CRT ini sangat menarik sekali, karena mohon maaf ya, pembelajaran saat ini lebih kepada teks, tidak melihat kepada konteksnya gitu. Apalagi mohon maaf, kita mengajar bahasa ya. Kalau saya katakan bahwa saya membunuh anjing misalnya, itu sudah tepat secara SPO-nya, sudah tepat. Saya itu adalah posisinya sebagai subjek, membunuh itu predikat, anjing sebagai objek. Sekarang kalau kita bicara dalam konteks orang barat itu kan tidak boleh. Betul. Oh, kalimat itu salah. Anjing itu tidak boleh dibunuh, karena kan kita melihat dari konteksnya. Nah, itulah peran dari fungsi bahasa itu. Jadi ketika kita
menempatkan fungsi bahasa itu, ya artinya kita harus melihat bagaimana situasi, kemudian teman kita berdialog, kemudian apakah pesannya akan tersampaikan atau tidak, begitu. Oke, penjelasannya sangat ini ya, sangat jelas dibawakan oleh Dr. Ibu Hilmiati. Oke Bu, jadi yang kita bisa ambil ini adalah teman-teman semuanya ya, bahwasannya bahasa itu adalah tentang bagaimana kita mengimplementasikan kepada lawan bicara, dan juga konteksnya itu harus benar ya Bu ya? Iya. Betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Bu, pertanyaan terakhir Bu, yang akan mungkin teman-teman juga akan bertanya juga nih Bu ya, tentang bagaimana pembelajaran bahasa itu di era 4.0 ini Bu. Ya kan, di mana nih anak-anak muda sekarang ini, apalagi anak-anak yang ingin masuk kuliah, SMA, SMP, atau bahkan dari SD atau TK lah ya Bu ya. Dan ini bagaimana sih Bu caranya untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana sih belajar bahasa yang baik dan benar gitu Bu. Iya. Tadi kan sudah disampaikan sama Ibu bahwa bahasa itu adalah sebagai kendaraan ilmu pengetahuan ya. Jadi memang namanya bahasa itu dinamis, selalu berkembang. Ketika misalnya tahun ini ada berapa ratus kata yang dikatakan baku, nanti tahun berikutnya akan bertambah. Yang namanya bahasa baku itu kan bahasa yang sesuai dengan kamus ya, bahasa yang sesuai dengan kaidahnya. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana mengajarkan bahasa, memang tidak terlepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah approach-nya, pendekatannya, metode dan tekniknya. Tadi saya katakan bahwa pembelajaran bahasa pendekatannya sangat banyak sekali ya, salah satunya itu adalah CRT, kemudian CTL ya, tergantung dari konteksnya. Misalnya kalau pembelajaran tentang fiksi, menulis puisi, anak-anak muda sekarang itu sangat kreatif ya di dalam berkarya, misalnya dalam menulis puisi. Kan anak-anak muda tidak harus bahasa yang sederhana itu akan lebih mudah dipahami. Kadang kan yang sifatnya terlalu tinggi, melebay-lebaykan bahasa itu lebih menarik. Padahal sekarang itu bahasa yang sifat sederhana itu malah lebih lebih menarik ya. Coba lihat karya-karyanya si Helvitiana Rosa, kemudian Asma Nadia, itu bahasa-bahasa anak muda yang digunakan, bahasa yang sifatnya familiar, yang mudah dipahami oleh anak-anak muda. Jadi sebenarnya bahasa yang sederhana itu bukan saya katakan tidak, sangat lebih baik ya, karena memang salah satu fungsi bahasa itu adalah pesan yang ada di dalam bahasa itu tersampaikan kepada audiensnya gitu. Oke, baik. Jadi kira-kira nih kalau untuk para pelajar itu banyak kan yang menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang sederhana yang seperti Ibu bilang. Nah, apakah dengan mereka menggunakan bahasa itu, apakah dapat menghilangkan atau apakah dia nanti gengsi gitu Bu? Menggunakan bahasa baku gitu loh Bu. Iya. Begitu Bu. Apalagi, jadi menurut saya begini ya, ketika kita menggunakan bahasa itu kita tidak terlalu berpikir yang kaku. Jadi itu kembali kepada situasi, fungsi bahasa itu. Nah, nanti kalau saya ngomong dengan Mas Ayubi dengan bahasa karya tulis ilmiah nanti bingung ya. Kalau dalam hal dialog seperti ini. Jadi bahasa gaul apabila kita menggunakan pada tempatnya, pada fungsinya, itu tidak masalah. Bahkan itu lebih baik menurut saya. Tadi saya contohkan misalnya kalau ke pasar. Bahkan kalau kita menggunakan bilingual ya, atau 2 bahasa, itu sangat menarik sekali. Apalagi mohon maaf, kasus sering terjadi. Misalnya si guru tidak memahami bahasa anak, lalu si guru nanti akan marah. Ya, jadi mohon maaf. Ini kan fonem kita berbeda-beda. Kadang di wilayah timur menyebutkan menjadi ya. Betul. Misalnya kata lebar menjadi lebar, dari kata lembar menjadi lembar. Jadi guru juga harus menyesuaikan itu ya Mas Ayubi. Jadi anak-anak muda sekarang saya tidak menyalahkan artinya menggunakan bahasa-bahasa gaul, karena memang bahasa itu kan sifatnya selalu dinamis, berkembang gitu loh. Bahkan mohon maaf, HP ya, HP itu pada dasarnya kan bukan istilah kita ya, itu HP itu kan HP Android itu gawai ya, gawai. Betul. Tetapi sering ketika
kita bawa ke ranah penulisan karya tulis ilmiah di penulisan skripsi itu adik-adik mahasiswa masih menggunakan kata HP, padahal di dalam kaidah kebahasaannya kemudian menurut standar bahasa bakunya itu bukan menggunakan HP lagi tetapi menggunakan istilah gawai gitu. Jadi itu tadi Mas Ayubi, misalnya adik-adik ketika nanti berdiskusi dengan teman-teman tidak masalah menggunakan bahasa gaul. Saya rasa tidak akan menghilangkan nasionalisme kebahasaannya ya. Baik. Jadi yang jelas kita bisa menempatkan bahasa itu sesuai dengan fungsinya gitu. Oke. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Iya, baik, sama-sama Mas Oke. Ayubi. Pada wawancara kali ini alhamdulillah kita sudah selesai. Yang dapat kita ambil nih teman-teman ya, bahwasannya bahasa itu merupakan suatu komunikasi. Dan komunikasi ini kan kita banyak ya, bisa ke Iya, teman sebaya, sebaya. ke dosen, ke orang tua. Dan ini tuh penggunaan bahasa ini berbeda-beda Ibu ya. Iya. Nah jadi kita harus bisa bisa membedakan dalam penggunaan bahasa gitu loh. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Iya, atas sama-sama. waktunya dan ilmunya kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, terima kasih dari saya Muhammad Gifari Ayubi. Saya pamit undur diri dan terima kasih kepada Ibu Dr. Hilmiati MPD. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Oh, hari. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe stasiun Bahasa P2B Mataram dan juga jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya kalian mendapatkan pahala dalam membagikan ilmu ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.